وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta seluruh pengurus, para asatidz, wabil khusus Bapak Ustaz Andi, para tokoh masyarakat, hadirin yang mudah-mudahan kita semua pada maghrib ini, pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikokohkan iman dan Islam, masih diberikan kesempatan umur yang panjang serta sehat walafiat, disertai dengan kemudahan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bangsa Indonesia mudah-mudahan kemerdekaannya, kemakmurannya mudah-mudahan senantiasa Allah melihara. Ala habibnya wa sallallahu ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah tetap sampaikan kepada makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dikudus ke tengah-tengah kita sebagai uswah dan qudwah kita, Nabi dan Rasul terakhir yang dipimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di bulan Agustus ini juga kita baru memasuki bulan Muharram, yang dimana kita sudah perpindahan kalender tahun Hijriah 1444. Sedikit saya ingin menyampaikan karena ternyata di masyarakat kita kan tahun Hijriah itu ya kalender Islam saja, tidak tahu sejarahnya dan maksudnya. Agar supaya kita tahu, saya ingin menyampaikan barangkali sepintas saja bahwa pada awalnya umat Islam tidak punya kalender sampai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nggak ada kalender Hijriah, ya, nggak ada kalender Hijriah. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir juga dihitung oleh Masehi, ya, oleh tahun Masehi. Kalau tahun Masehi itu dihitungnya before Christmas atau after Christmas, dihitung dari setelah penyaliban Isa atau Isa lahir. Dimana mulai ini? Ya, Isa lahir, bukan penyaliban. Ya, Isa lahir. Rasulullah lahir tahun berapa? 572 Masehi, gitu kan? Itu berarti setengah abad lewat perbedaannya. Makanya sekarang kalau Masehi 2022, kalau Hijriah 1444.
hitungan lahir Rasulullah dihitung oleh apa lagi selain itu? Ya, tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha yang berkendaraan gajah. Nah, diserang tahun gajah. Nah, ibarat orang tua kita suka begini, yang terutama yang kadang-kadang awam, kan tahun sudah ada, tahun 1700, tahun 1600, tahun 1600, tahun 1700 saja kadang-kadang kakek nenek kita lahir apa? Ono tuh kata kamu tuh aku lahir tuh sama dengan pohon kelapa, ditanam ya, gitu kadang-kadang ya. Nah, ibaratnya begini. Atau di saya ada namanya si Guntur. Waktu Gunung Galunggung meletus, Guntur namanya Guntur, biar ingat waktu Gunung Galunggung meletus. Ada kadang-kadang mungkin. Nah, ini ya adokan ya, boleh saja, tapi kan itu tidak abadi ya. Yang itu adalah hitungan yang lebih lama adalah tentu hitungan kalender ini. Tahun lalu saya pernah mengatakan perbedaannya dalam 100 tahun adalah 3 tahun ya, sesuai dengan peristiwa Ashabul Kahfi ketika ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gua wala bisu ya, bi apa namanya, wala bisu bi Allah dan mereka tinggal di gua Kahfi adalah 300 ditambah 9 tahun. Itu tahun lalu saya pernah. Nah, sekarang yang akan saya ceritakan, kenapa sih harus ada tahun kalender Hijriah? Islam itu agama dinul akidah, dinul ibadah, dinul syariah ya, dinul hadarah, banyak wat tamadun. Agama Islam agama akidah, agama ibadah, ibadahnya tidak dibikin-bikin oleh manusia, oleh Allah. Salat subuh siapa yang nyuruh 2 rakaat? Allah ya, dilaksanakan oleh Rasulullah. Sholat isya dan sebagainya, maka ini disebut ibadah makhluk. Disebut ibadah makhluk, artinya rumusnya, waktunya, jumlahnya, bacaannya, kaifiat tata caranya pasti sama, ditentukan, tidak boleh beda. Orang ini apa? Kirana sama orang pria asli sholat subuhnya sama 2 rakaat. Orang Mekah sama Madinah sama 2 rakaat. Ya, di mana? Bacaan Qur'annya juga sama dan sebagainya. Tata caranya itu mahdoh. Mahdoh itu artinya tetap rumusnya fix seperti itu. Jangan inisiatif, punya inisiatif. Ini yang disebut bid'ah. Nah, wah sholat subuh ini saya mau seger nih sampai 8 deh. Nah, baru bangun sambil olahraga, diterima gak apa? Enggak. Bid'ah ini yang bid'ah. Banyak orang yang nggak paham bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit? Gak ada sih pelawak. Dikit-dikit bid'ah. Kalau bid'ah, nah ini saya ingin contohkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kata Rasulullah, innallaha ja'alal haqqa ala lisan Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ja'alal haqq, kebenaran, kepada lisan Umar, lidahnya, dan qalbinya, dan hatinya. Itu sabda Rasulullah.
Jadi Umar bukan sembarangan. Kalender tak kecil. Kalau bahasa itu kalender kecil, menciptakan kalender. Ya. Permulaan momentum Islam punya hitungan kecil. Ini Quran. Ini bukan. Quran itu ketika Rasulullah SAW masih bertanya di kulit binatang, pelepah kurma, ulang dan sebagainya, apa yang bisa jadi media untuk dituliskan, ya. Tetapi kumpulkan oleh orang yang tulisnya tentu. Kalau bahasa kita sembarang amat, dan memang belum ada media, medianya apa? Makanya orang-orang ulama buatnya hafalan, gitu, ya. Nah, ketika perang, para penghafal Al-Quran banyak yang berguguran. Ini contohnya dulu sebelum berkalender. Terutama di perang Yamamah, 70 penghafal sekaligus wafat, gugur. Inilah yang menjadi di concern apa kita, keprihatinan yang amat dalam. Itu Umar itu seorang al-mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sejak bersamaan dengan Nabi Muhammad pun. Umar bin Khattab banyak mengajukan permasalahan yang dijawab oleh Allah. Umar yang nanya kepada Rasulullah, Allah menjawab kepada Rasulullah. Ya, contoh ketika ibadah haji, di situ di dalam Masjidil Haram ada makam Ibrahim sama Hijr Ismail. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, jadikan saja ini tempat sholat, nggak usah dijadikan situs lalu dilewatin begitu aja. Turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pernah baca nggak ini ayat ini? Pernah ya Allah. Dan Allah jadikan untuk mereka, ya, ini makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Satu yang saya ingat aja. Yang kedua, puasa. Puasa itu awal-awal puasa, ya, saya juga sering pernah nyampe ini sih. Kalau sudah maghrib, ya, lalu sholat isya ketiduran, belum makan, bangun, lalu makan, batal. Pada saat berat, ada orang yang 3 hari berturut-turut kagak buka puasa. Kalau buka enggak sahur masih mending kuat. Bayangkan, tidak sahur, tidak buka 3 hari. Kira-kira kita kagak udah loyo. Ya, mukanya kenapa ini sholat sana? Muka kamu lesu. Ya Rasulullah, saya kan seorang penyiang rumput kurma, apa namanya kalau bahasanya, ngarit. Kalau misalnya namanya ngoyos itu apa namanya istilah, ya, ngebersihin, ngoret aja kita ngoret. Baru dapat upah, diserahkan ke bini nyari baru belanja, ketiduran, begitu bangun ya batal. Nah, tetapi kasus menimpa Umar. Kalau Umar lupa bercengkrama sebagaimana layaknya, ya, di siang hari yang lain itu dengan istrinya, main biliar dan main bola sodok, ya, supaya enggak terlalu ini pegang ketika ada, ya. Lupa, nangis itu Umar sejadi-jadinya pas mau datang sholat subuh, kedapatan oleh Rasul. Kenapa? Ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada Allah, saya sudah melanggar. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu
saya. Kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian asyamur rafath, ya. Uhilla lakum laila di malam hari, lailatas siyam di malam hari siang, ya. Kalian boleh bermain-main dengan istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath, berropas-ropas, bersenang-senang. Ila nisaikum, dengan istri kalian. Hunna libasul lakum, istri kalian adalah pakaian kalian, wa antum pakaian mereka. Alimallah, Allah Maha tahu. Annakum kuntum, engkau kalian, kalau bahasa saya mana tahan, enggak bisa tahan. Annakum kuntum tahtanuna anfusakum, untuk menahan diri begituan. Coba sebulan Pak dilarang sebulan beraduan dengan istrinya, kira-kira gimana? Wah, udah tidak bakal ketemu, kan kebutuhan biologis, ya betul. Bohong kalau enggak, memang kalau kuat mah kecuali nggak normal, kecuali nggak hidup begini ya. Iya. Kalau yang normal mah pusing. Sama dengan orang yang lapar ingin makan, beda dengan nggak ada nafsu makan. Sakit nggak ada nafsu makan, pernah nggak? Pernah sakit disodorin apa aja, sate mau apa kesok kambing, nggak mau. Nah itu mah nggak normal nafsunya itu. Makanya kalau nggak normal makan, nggak punya nafsu makan, diajak kemana oleh istri, disuruh kemana? Suruh ke dokter. Apa namanya ke dokter? Kata dokter, ada apa? Ini dokter, saya nggak nafsu apa? Nggak nafsu makan. Dikasih obat biar nafsu makan. Makanya nafsu itu bukan dimatiin, dikendalikan. Salah, mematikan nyawa nafsu salah. Yang dikebiri, orang Islam nggak boleh dikebiri. Itu hebat Islam. Makanya ingat ceramah kata Tajuddin Hamid, kalau umat Islam kiai disuruh tidak nikah, saya mau mengundurkan diri aja jadi kiai. Bener ya? Kenapa? Karena agama lain semakin tinggi kedudukannya tidak boleh nikah, kawin boleh, umpet-umpet. Iyalah, itu kan kebutuhan, nikah doang nggak boleh. Kalau kawin mah nggak tahu, banyak yang ngambil. Nah saya kan banyak kenalan dengan mereka kan. Saya ini kan pernah ngajar evangelis ya, evangelis itu calon-calon pendeta dan sebagainya. Gini-gini juga ngajar calon pendeta, apa bahasa Inggris ya? Alhamdulillah ya, ngobrol, ada yang masuk Islam dan sebagainya. Terus diskusi, debat, kalau bahasa kita debat lah dan sebagainya. Orang Islam nggak usah pakai Quran kalau debat, mereka silakan malu, membuka sampai lecet juga nggak bakal kuat. Iya, sekarang kan ada di YouTube. Tuhan kamu pokoknya yang mana? Yang ini, yang kayak Eropa, yang kayak Jepang. Saya tahun 90 udah kenal itu. Cuman nggak banyak berkualitas aja, yang asal tahu aja. Jepang Yesusnya lain-lain. Ini dalam rangka ini. Lalu waktu itu udah ada foto, belum bukan ada foto katanya ini. Nah, gitu. Jadi umat Islam nggak bakal kalah. Saya pernah di kantor dengan atasan saya yang punya perusahaan, namanya Pak Rahimawat sama Petrus, milik perusahaan sendiri. Saya udah coba dikasih Quran sama dia, saya dikasih sama orang Aceh, udah dikasihkan ke saya, gitu kan? Seakan-akan dia orang luas pengetahuannya. Saya gini, bagian iseng aja, Pak, itu setiap
Siapa Pak? Saya. Yang itu Tuhan Yesus. Dan teman apa saya? Masuk akal coba. Masa Tuhan kalah ganda? Kalah poin. Ya. Umur berapa meninggalnya Pak? Misalnya itu 32 tahun. Masih umur Pak. Coba kalau bayi mencret, nah misalkan minum susu pasti mati. Oh Tuhan mati waktu bayi. Oh kalah. Enggak bakalan kalah orang Islam, enggak bakalan kalah. Makanya kita harus tahu. Di sini Pak, ya, bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang objektif. Kita enggak percaya Nabi Musa, enggak percaya Nabi Isa, enggak percaya nabi-nabi yang lain yang diutus kepada Yahudi. Tidak sempurna keislamannya, tidak sempurna keislamannya, ya. Semua nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah tauhid yang menjadi nanti penolong dan pembantu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya kembali kepada masalah kalian. Umar bin Khattab itu disebut Al-Mulham, orang yang diberi ilham setingkat di bawah Nabi. Al-Faruq, orang yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya, yang hak dan yang batil. Kata Rasulullah, Allah jadikan ke lisan Umar dan ke hatinya adalah kebenaran. Itu tadi ya. Quran sekarang ketika Quran tadi udah puasa Quran. Begitu banyak orang berquran juga ada. Gelisah Muhammad pergi ke seniornya. Siapa seniornya? Abu Bakar Siddiq yang masih jadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nasib umat Islam ke depan? Maksudnya Al-Quran itu perlu diubah. Dialognya kira-kira gimana? Umar kata Abu Bakar Siddiq, bagi saya lebih ringan memikul bukit kanan kiri, 2 bukit, ketimbang harus menuliskan Al-Quran. Saking hati-hatinya, saking beratnya tanggung jawab, ya, bukan ecek-ecek tanggung jawab. Akhirnya disampaikanlah pandangan Umar. Akhirnya hidayah pintu hati ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kloplah diterima. Tinggal nyari seorang atau beberapa orang kata Batul Wahimah penulis kitab wahyunya. Padahal ini banyak. Yang dipilih Zaid bin Sabit yang masih muda dan yang dianggap lebih simpel, lebih komplit dan sebagainya. Nah, begitu Zaid bin Sabit juga dipanggil, sama jawabannya kayak Abu Bakar Siddiq. Bagi saya, gitu sama, ya, lebih ringan memikul 2 bukit kanan kiri ketimbang harus menuliskan Al-Quran ini. Jadi kalau ada kata bid'ah, ya, yang bid'ah dolalah seperti yang dituduhkan oleh sebagian mereka kepada kita, kepada Ahlussunnah wal Jamaah, berarti Umar yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah batal masuk surga, berarti pengkhianat. Padahal pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, jangan mengkhianati Allah, wa takhunu Rasul, jangan mengkhianati Rasul, ya. Terus wa takhunu amanatikum, janganlah kalian mengkhianati orang yang memberikan amanat. Wa antum ta'lamun, berat ya kalau berkhianat. Neraka ini balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketiga orang itu sepakat, nulislah
Al-Quran jadilah seperti ini. Yang berbeda bacaannya, lahjahnya, lahjah itu apa sih? Dialeknya dibuat. Karena pada saat itu ada, misalkan dari luar Arab, ke luar Yaman, kedengaran bacanya. Contoh-contoh misalkan ketika kenapa sih di dalam wudu ada basuh, ada usap. Yang dibasuh muka, terus tangan, kaki, kok kepala enggak. Ayatnya begini, Faidza kuntum ila sholati fagsilu, perhatikan, fagsilu wujuhakum, bukan wujuhikum, bukan wujuhakum. Faidza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, fathah juga, dan basuh tangan Anda sampai marafiq, sampai sikut ke bawah. Lalu yang ketiganya, wamsahu biruusikum. Ada orang yang baca biruusakum, salah. Secara makna biruusikum. Wamsahu biruusikum, usap kepalamu, bukan dibasuh. Itu usap sudah cukup. Tapi kalau mau dibasuh juga nggak salah. Cuman repot aja Anda, susah, karena memang disitunya disuruh usap. Wamsahu biruusikum. Wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kembali kepada rujuk awal. Wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan berarti kaki ikut ke kepala apa ikut ke wajah? Coba. Kalau wa arjulakum ikut ke wajah. Kalau wa arjulakum ikut ke mana? Ikut ke kepala. Jadi diusap juga. Kenyataannya umat Islam ngusap kaki apa basuh kaki? Basuh. Dari situ yang berbeda maka dilaporkan ke Ali bin Abi Thalib. Inilah. Lalu Umar bikin kalender. Nah ini yang kita akan sedikit, ya. Umar bikin kalender. Ya, diskusi sama para sahabat yang lain, baik senior maupun junior. Mau ngambil momentum lahir Nabi Muhammad, wafat Nabi Muhammad, atau mana? Akhirnya usulan Umar hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hijrah itu pindah dari Mekah, tidak kondusif. Kalau bahasa kita asalnya penolakan orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad, kebencian orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad. Allah menghijrahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang mengikutinya disebut Al-Muhajirin, dan yang menerimanya disebut kaum Ansor. Ya, inilah momen terpenting, peristiwa penting perkembangan Islam. Maka Umar ngambil itu, ya. Kenapa umat Islam kok maksain punya martabat? Kalau bahasa orang politikus mah, ya, having dignity, mempunyai martabat. Kecuali orang-orang yang tidak benci Islam itu, ya, yang punyanya bukan martabat tapi martabak, ya. Jadi kalau martabak bahasa saya apa? Uang, manis dan sebagainya. Ya, hari ini ada YouTube video, ya, Habib Bahar dituntut 5 tahun usulan namanya. Datang untuk seorang jaksa ke Habib Bahar minta maaf, saya melaksanakan tugas ini dipaksa, ya, dipaksa. Ini saya hanya sekedar meneruskan doang. Kalau enggak, saya dana pensiunnya tidak cair.
pensiunnya nggak bakal dikasih. Ya, siapa? Ya, sekarang mulai terbongkar. Ya, dengan Mister S Mambo. Nggak ngerti ya? Bapak-bapak kalau ketawa sambil mengerti. Ya, mulai terus. Insya Allah akan Allah tampakkan mana yang hak, mana yang benar. Nah, inilah umat Islam. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama tinggi. Tidak ada yang bisa menyamain, apalagi melebihi ketinggian umat Islam. Yo, perhatikan. Saya sering bergaul, pernah jajan makan ulang tahun bos yang non muslim. Demi bapak yang disurga, saya izinkan mengurapi apa kata saya mengurapi. Yang saya tahu murah, yang saya tahu di surga itu murah, mengurapi orang-orang yang lemah, miskin dan sebagainya. Kenapa? Ini ada di dalam Al-Quran, bukan dalam nyinyir agama, bukan. Ini khusus. Silakan mereka juga menganalisa dan sebagai Islam. Bapak-bapak nggak usah marah kalau ketika lewat domba-domba tersesat pakai sorban yang merah. Jangan marah, memang dia kita aja domba tersesat dan kalau kan gitu. Ya. Jadi itu seperti itu. Ya. Nah, begitulah. Nah, yang dari pesan itu, dari peristiwa ini, Umar punya pesan terpenting ini. Ya, mudah-mudahan sedikit masalah merdeka. Kata Umar bin Khattab begini, perkataan sahabat namanya apa? Asar. Perkataan para sahabat apa namanya? Asar. Ya, asar. Penting. Bisa dilakukan? Bisa. Makanya kalau kita nanti ngaji hadis, jangankan hadis mutawatir, hadis sahih, hadis ahad, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis gori dan sebagainya. Ada asar, ada hadis qudsi dan asar itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Utsman, perkataan Ali dan perkataan sahabat-sahabat yang dipercaya oleh Allah. Kata Abu Bakar begini. Ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebagai motivasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu hisablah. Ya. Tahu hisab nanti ada yaumul hisab. Hari perhitungan. Hasibu anfusakum. Hari audit di audit. Orang berdiri, semua manusia dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad di padang mahsyar, telanjang semua. Satu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, kalau tidak salah Aisyah apa ini? Ya Rasulullah, apa kita nggak malu di sana telanjang? Kata Rasulullah, buru-buru memperhatikan yang di luar. Kita saking takutnya, saking luar biasa takutnya. Coba sekarang ini kan, kita biasa misalkan kalau ada buah apa jatuh apalagi apa dan sebagainya, durian yang ada pokok, ada puting beliung, ya duit rumah Allah pada terbetam. Lalu di sana ada durian pada jatuhan, berani kan cuma durian? Itu jangan terus lagi meningkat dari puting beliung kepada angin tornado, mobil terangkat apa dan sebagainya. Nah sekarang di kiamat al-qari'ah manusia itu berterbangan bagaikan kapas, ya gunung berjalan dan sebagainya. Wis, hari yang hisab ini kita mau kemana nih? Ke surga atau neraka? Ya dihisab. Maka kata Umar, hasibu anfusakum.
hisab diri kalian. Apa hisab? Sudah sejauh mana kita paham Islam? Sudah sekuat apa iman kita, ibadah kita, umur kita dipakai apa dan sebagainya. Hisab itu namanya. Kalau bahasa kita introspeksi, coba dulu dosa-dosa kita sudahkah kita taubatin dan sebagainya. Ya, jangankan nanti kita, makanya kalau para sahabat itu kalau lagi baca ayat berkenaan dengan akhirat dia nangis, berkenaan dengan surga tersebut. Kita coba kalau ingin busuk pikir aja tentang Allah. Apalagi kalau kita wiridan dan sebagainya di kuburan, kita mau minta tolong sama siapa? Di kuburan. Ya, kalau di dunia kita sakit masih bisa manggil anak, tetangga, minta apa dan sebagainya. Listrik mati masih bisa dan sebagainya, cara-cara lain dan sebagainya. Baru di kuburan. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu anfusakum. Wazinu timbang. Kalau kita pergi ke kantor pengadilan atau kehakiman itu ada timbangan. Seperti apa tuh? Neraca. Nah itu timbangan apa? Timbangan keadilan. Nah kalau kita di sana ditimbang, ya, apakah kalau kita berat kepada masuk surga dan yang lainnya diampuni dan sebagainya. Oleh karena apa? Kata wazinu anfusakum qabla an tuhasab wa ta'ahabbu lil akbar. Ini masih sedikit. Wa ta'ahabbu lil akbar. Bersiap-siap kalian akan berhadapan dengan peristiwa besar. Wa ta'ahabbu lil akbar. Ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Yang dimana pada saat itu tidak lagi ditutupi kesalahan kita, kebaikan kita. Semua amal ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ditelanjangi itu diungkap. Ya, kata bahasa telanjang itu kalau bahasa sekarang namanya transparan. Transparan artinya apa? Telanjang. Ya, makanya kata Ebit lagu kita mesti telanjang. Anak-anak yang nggak ngerti telanjang, kita suruh telanjang. Ada nggak lagu gitu Ebit? Ada kan? Maksudnya supaya kita transparan terhadap diri kita. Wa tahammulil amr. Alamat kita di dunia kesalahan banyak apapun umat Nabi Muhammad masih ditutupi, masih pakai baju. Betul kan? Masih pakai baju sebentar lagi. Ya, masih pakai baju. Kita salah ini, salah ini. Orang berbuat jin hanya bisa pakai baju lagi. Coba Nabi Adam. Nabi Adam di surga baru metik muakhul di wala taqrabah hadis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Benar-benar langsung dituduh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang zalim. Terbang bajunya dan sebagainya, diusir ke dunia. Turun. Coba kita mengatakan Muhammad, ya Allah. Cuma kita disuruh tobat. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi siapa? Nabi Yunus. Istighfarnya Nabi Muhammad, Allahumma ighfirli dhunubi apa? Allah Rabbi habli min Rabbi habli yang diumbi, kan? Jadi istighfarnya Nabi Muhammad. Atau astagfirullahaladzim wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Atau astagfirullahaladzim li wal walidayya wa wajibati alayya wali ashabil ukil wajibati alayya wali masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Atau doa Nabi Adam itu sendiri, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim minimal 70 kali.
minimal lagi 27 kali, minimal 25 kali, minimal lagi 3 kali setiap sholat. Makanya usahakan Pak, siapapun imamnya kalau habis sholat, sampai kita membaca Allahumma antas salam, jangan sampai Allahumma lantas jalan, karena takut disalamin. Saking takut disalamin katanya bid'ah, sama gurunya disuruh kabur. Banyak di tempat saya ada yang nanyain, baik kenapa sih tuh tetangga kita setiap saya dari salam jadi imam assalamualaikum dia langsung kabur, nggak paham. Padahal habis sholat jangan bergerak dulu Pak. Assalamualaikum. Kalau bisa upayakan dalam posisi seperti tahiyat tadi sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau bisa itu sampai yang tahmid ya, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Di situ diamini oleh malaikat. Kita bayangkan kita sholat barusan sah itu apakah khusyuk? 10%-nya khusyuk? Belum. Apalagi 100%. Disitulah maka kita perlu menyesal. Sesali kata Imam Syekh Al-Makbuli di dalam kitab Al-Minhaj As-Saniyah, istighfar itu ya, istighfar itu apa namanya, kebaikan kita, ketaatan. Istighfar ketaatan. Taat kita itu mesti istighfar. Kenapa? Taatnya belum tentu khusyuk, belum tentu ikhlas, belum tentu benar. Taat si taat. Sholat kan taat, bentuk ketaatan. Kita ngerasakan bahwa sepanjang sholat itu 1 rakaat aja khusyuk semua. Boro-boro. Sebagai RT, sebagai RW, apalagi 17-an, Allah, sound system satu lagi 17-an. Udah ingat begitu? Saya nanti disuruh berdoa. Udah ingat lagi? Yang bikin panitianya disuruh pesan kemuli datang. Itu setan itu makanya setiap ada celah terbuka masuk. Ya. Makanya harus ada yang menerangkan di dalam kitab apa gitu, dan ada kan di situ ya, saya lihat ada orang mengajar tasawuf. Harus tahu mana bentuk godaan setan, mana bentuk hawa nafsu. Kalau setan menyelewengkan, menyesatkan. Kalau hawa nafsu daya tarik. Zuyyina linnasi syahwat nafsu. Itu nafsu namanya. Ama setan, makanya adzan setan kabur, datang lagi sholat digoda, qomat kabur, datang lagi. Kita Allahu Akbar, dia ngomong ya kata setan. Jadi setan akan senantiasa dalam mengalahnya juga semacam apa namanya? Kalau istilah tinju apa? Hit and run. Ngerti nggak hit and run? Saya bukan suka tinju, suka hit, pukul, itu pun lari, pukul lagi, lari lagi, pukul lagi, lari lagi, kan gitu, mulur, dicari kelemahannya. Ya, jadi mati kelas ustaznya tidak sembarangan. Nah, jadi setannya juga setan ustaznya, setan kepala, dan sebagainya lain-lain. Oke, ya. Nah itu setan. Setan kan lupa dari kalau nafsu itu ingin banyak duit. Bukan setan itu. Ingin banyak duit, ingin ini. Itu nafsu. Nurul amal nafsu. Itu paling sama setan. Makanya musuh manusia 2, hawa nafsu dan setan. Puasa itu bukan membunuh, tetapi mengendalikan. Hawa nafsu mesti jadi budak kita,
bukan kita jadi budak nafsu. Kalau kita jadi budak nafsu udah repot. Apa-apa ngikutin nafsu, apa-apa ngikutin nafsu. Coba kalau kita nafsunya kita kendalikan, kita makan oke makan, tapi sewajarnya. Betul kan? Lalu baca bismillah. Setan melupakan bacaannya dan sebagainya, itu setan, bagian setan. Maka ketika kita lupa bismillahirrahmanirrahim awwalihi wa akhirih, ada pertolongan Allah. Ya. Aduh, tadinya saya mau terangkan itu untuk mereka gak cukup ya, tapi mudah-mudahan di tahun Hijriah ini kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan penduduk masyarakat sini semakin diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, bahwa kemerdekaan itu bukan nikmat kecil tetapi termasuk nikmat besar, nikmat golongan-golongan menengah. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Pancasila dan sebagainya, tekad itu dengan tekad yang luhur ingin merebut kemerdekaan, ingin lepas dan sebagainya, maka tertulislah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga pas surat ke-8 ayat 17. Ingat ya, lihat itu di rumah. Surat ke-8 ayat 17 bunyinya begini. Falam taqtulu walakin Allah qatalahu wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Bukanlah kalian yang membunuh musuh kalian, penjajah orang kafir. Walakin Allah qatalahu, akan tetapi Allah yang telah membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita, dan bukanlah kalian yang menembak atau melempar memanah. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang telah melempar atau memanah mereka. Wal yubliyal mu'minina min bala'in hasan, agar supaya Allah memberikan kepada orang mukmin itu adalah balasan yang baik. Innallaha as-sami'un. Maka kalau kata Bang Deddy aja, kalau sekutu nikah senjataannya lengkap, ya, meriam Belanda. Kalau kita cuma punya Meriam Bellina waktu zaman jadi karena kan Meriam Bellina, kalau seusia saya mah kenal, kalau anak-anak sekarang kita cuma punya bambu runcing. Kok bisa? Itulah teriakan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu bergema di dalam hati kita, maka tidak ada ketakutan, dan Allah lah yang akan menurunkan bala tentara berupa para malaikat. Nanti di ayat lain insya Allah akan bisa dibahas ada. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada para pahlawan, tidak berkhianat kepada Rasul, tidak berkhianat